kalau nggak salah Sovereign Capital sendiri juga invest di Grab. Saya ketemu sama Anthony Tan di warung. We are talking about raising ratusan million. Kan di Singapura supir taksi banyak uncle-uncle. Dia katanya begini, uncle, wang wei lu ho, cele app ho, can or cannot, you know? Sekolah Sukses dimulai. Hello semua murid-murid Sekolah Sukses. Yes, hari ini spesial banget karena kita mempunyai mentor yang I really look up to. Dia adalah business leadership coach, entrepreneur, dan visioner dengan pengalaman membangun bisnis dari Medan sampai ke New York. Dengan keyakinan yang kuat kepada Tuhan di setiap langkahnya, ia berambisi melahirkan generasi baru pemimpin bisnis di Indonesia. Inilah dia mentor kita kali ini, David Cokro. How are you, bro? Very good. Thank you for having me. Dude, I am so honored to have you here sitting with us. Gue kemarin itu sempat ngeliat kayak David ada ngajarin sesuatu gitu ya di sebuah komunitas namanya Good Friends, dan habis itu pas gue lagi nonton video tersebut gue yang kayak gokil, ini mind blowing banget. Lu ngomongin soal business model, lu ngomongin soal bagaimana cara ngurus perusahaan yang ada di dalam dan orang-orangnya juga, tentang leadership role dan team building. And I just like, wah ini orang harus gue undang banget nih ke Sekolah Sukses gitu. And you're also a teacher. You think that you're a teacher in the inside gitu. That's right. Nah, sebelum kita ngobrol ke teachingnya, can you please tell me a little bit about your background? Mungkin karena David ini ternyata nggak lulus kuliah, and yet he built his own empire. Portfolio juga luar biasa banget, dipercayakan sama John C. Maxwell juga untuk represent Indonesia, dan sempat bikin Sovereign Capital, and you're still part of the shareholder di situ. Sama Mary Riana itu ngadain ini ya MDco gitu. Itu $1 million company. Oke. Bukan Mary David Company. Plesetan. Okay, so yeah, please tell me a little bit about your background, bro. Yeah, so lahir tahun 80 di kota Medan. Artinya kalau matematikanya tepat, lulus SMA tahun 98. So that's my first economic crisis. Di Medan kita buka bengkel mobil di tengah-tengah kerusuhan. Kemudian Pak Habibie pada saat itu bilang bahwa adalah kalian-kalian yang matanya sipit boleh mempertahankan identitasnya, sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam zamannya Pak Presiden yang sebetulnya. And so bersama dengan orang tua saya buka sekolah Mandarin di kota Medan. Exit di tahun 2005, kita ada 5 sekolah kita jual. And then kemudian tahun 99 saya pindah ke Amerika Serikat. Di sana ketemu dengan pacar, sekarang istri saya, the mother of my 3 kids. Kita buka toko perhiasan. Tapi kita bukanya di samping jalan, in the streets of New York. And the reason for that is because walaupun saya datang dari keluarga kelas menengah ke atas, orang kaya, tapi karena kena tahun 98, kita sebetulnya sama-sama dilanda dengan musibah itu. Jadi uang sekolah ada, tapi uang makan nggak ada, kira-kira gitu. Wow. So we have to start from somewhere. Pacar saya pada saat itu Julia jago bikin perhiasan. Jadi saya bilang, lu bikin, gua jual. Jadi kira-kira ceritanya begitu. And then as the story goes, dengan rahmat Tuhan kita bisa berkembang cukup besar. At one point kita ada hampir 100 orang kerja buat kita. Tahun 2007 kita exit di perusahaan itu. Untuk pertama kalinya 2008 saya dikasih mimpi untuk pulang ke Indonesia. Wah, jadi saya ada salah satu tempat yang membuka wawasan saya adalah di Kota Malang. Di Batu secara spesifik, saya di sana saya melihat, dan disitu saya baru sadar bahwa adalah pada saat orang bilang orang Indonesia tidak bisa, orang Indonesia itu malas sebagai contohnya, saya menyadari bahwa adalah tentu ada kemalasan dan kebodohan kalau saya boleh katakan, tapi isunya tidak di situ. Isunya adalah karena tidak ada pemimpin yang mau memimpin. Dan di situ saya merasa bahwa segala sesuatu yang I take for granted di Amerika Serikat, tinggal di kota New York apalagi, itu adalah sesuatu yang I take for granted, dan di Indonesia asal ada yang mau kerjain aja, ya pasti ada akan pertumbuhan. So untuk pertama kalinya mimpi itu ada dalam hati saya dan bilang adalah why not you, Dave? And with that I started to think like okay, maybe 2009 maybe it is possible. 2010 gue bilang maybe there's something, And then 2011 saya dan istri saya dan anak perempuan saya pindah ke Jakarta.
perusahaan kami yang pertama buka toko retail tapi gak jadi. Tapi itu blessing in disguise karena dari sana kita bangun Sovereign's Capital bersama dengan teman saya Luke dan Henry. So kita di sana. Setelah kita hampir kira-kira 18 bulan, 24 bulan, actually the traction was so bad that kita pikir bahwa mungkin kita pack our bag and go back ke New York aja ya. Ini si Sovereign Capital ini? This is Sovereign Capital. Karena pada saat itu kami udah tinggal di Indonesia berarti hampir 3 tahun. And we felt like 3 tahun kenapa bisnisnya, kayaknya perasaan kok kayak kemana-mana ketemu tembok gitu. Kemana-mana ada jurang dan kita gak bisa lewat. Venture capital saat itu juga tidak dikenal. Iya, belum terlalu seksi banget gitu. Oh yeah, I have a lot of funny stories on that one. Saya cerita venture capital, people ask me, Pak Bapak dividennya mau berapa setiap bulan? Saya bilang, hah? Dividen? Venture capital kalau kasih dividen gagal. Ada yang bilang adalah bunganya berapa persen Pak? Minta bunga, gagal, you know. Jadi itu awal-awal mula perjalanan venture capital yang dimana untuk tiket size-nya kita yang mau mainnya membantu anak-anak muda yang masih baru mulai, bukan yang perusahaannya udah butuh 10 juta dolar, 100 juta dolar, tapi yang masih mulai di bawah. Itu sesuatu is a game that not a lot of people understand at that time. Jadi akhirnya tuh perusahaan-perusahaan yang sempat diinvest sama Sovereign Capital tuh seperti apa aja ya? Oh, some of them is actually in your show, you know. I realized that there is Kevin Mintaraga sebagai contohnya. Dia pada saat itu punya perusahaan namanya Bright Story, is an online wedding platform. So we are proud to say that we are the first investor. Gitu. Jadi Kevin dan saya ada di komunitas kepemimpinan yang sama. Salah satu pertanyaannya adalah apa yang kalau uang bukan menjadi masalah dan kalau kamu tidak bisa gagal, kira-kira sampean mau ngapain gitu. So Kevin told me, he said like, we want to, do a revolution in the wedding industry. Dan kalau ada yang tahu ya Kevin, itu kan sudah sukses sebelum itu. Jadi saya lagi dalam hati pikir, saya kasih taunya cuman kayak, seluruh aja. Saya bilang gini, Kev gini deh Kev, kalau lu tinggalin itu, lu kerjain ini, gue yang invest deh. Nah, kira-kira mungkin 3 minggu kemudian, he called me and he said, hey Dave, can I have a coffee? Nah di dalam coffee itu intinya kasih itu adalah, I want to do this business, will you invest in it? Terus saya bilang, wow, ada anak muda yang sudah mapan, stabil, tapi dia berani untuk get out, dan kemudian bangun Bright Story. And of course, some of you know the story. Beberapa tahun kemudian dibeli oleh Tokopedia. Sekali lagi, is another lompatan keluar dari comfort zone lagi. Dimana udah tenang-tenang, enak-enak punya Bright Story. Malah jadi CMO. Sekarang jadi CMO-nya Tokopedia. If you think that, oh wow, it's a beautiful title and now I'm gonna sleep, I work 9 to 5 every day. Not at all. Guess again, right? Jadi hidupnya lebih susah, if you may. Responsibility tambah banyak, tapi dia mau. And so we want to bet on people like that, yang punya mimpi untuk Indonesia, yang berani keluar dari comfort zone. Ya betul. Tapi waktu bersamaan sebagai investor, mereka juga ngerti bagaimana membangun perusahaan mereka. You have to play the game. So if sebagai contohnya venture capital adalah saya lambangkan dengan dunia bola basket, karena gamenya cepat, scoringnya mesti banyak, gak kayak sepak bola, ya kan main 30 menit belum tentu ada satu gol. That's not the game of venture capital. Kita juga mau bet on somebody yang know the game. If you are a volleyball player, that's great, but don't touch my money. I'm great in badminton. Awesome. Don't take my money. Karena uang kami di venture capital main bola basket, bukan main yang game-game yang lain. So Kevin is the perpaduan daripada semua barang-barang itu yang kita butuhkan. Punya mimpi untuk Indonesia, excellent leader, he know how to play the game, so kita lakukan itu. Dan kalau nggak salah, Sovereign Capital sendiri juga invest di Grab ketika pertama kali banget mereka muncul di Malaysia. Seri C. Oh, udah C ya, oke. A lot of respect that I give salah satu foundernya namanya adalah Anthony Tan. Dan pada saat itu for clarity ya, Seri C artinya bukan raising berapa miliar rupiah. We are talking about raising ratusan miliar, right? Tapi saya ketemu sama Anthony Tan pertama kali itu adalah di warungnya sopir taksi. Dan waktu ketemu sama dia di warung sopir taksi itu, dia pada saat itu masih di Malaysia, tapi lagi mau ekspansi ke Singapura. Jadi saya bertemu dengan dia di Singapura, padahal bisnisnya masih di Malaysia. Dan I met him, and this is what ketemu gak di hotel, gak ketemu di restoran, gak minum kopi yang I don't know fancy if you may, ketemunya di warung. Nah kemudian kan di Singapura sopir taksi banyak uncle-uncle, nomornya Chinese, right? And so if you ever hear Anthony speak in English,
he is speaking a perfect 100% pure American English, very very good, right? Tapi waktu di sana dia katanya begini, uncle, wang wei lu ho, cele app ho, you know, can or cannot, you know, jadi tiba-tiba Singlish tau gak? Wow. Dan saya lagi pikir ini CEO mau raising ratusan miliar, tapi duduknya di warung langsung go ke the frontliner, the guy that will actually use the apps, and dia di situ duduk dan dia bilang ada, what a humility, what a menunjukkan this is what leaders do, and that's what saya sama Luke langsung lihat-lihatan, we're in. I don't even have to know Luke bisnisnya mau ngapain. Tapi of course di belakangnya ada cerita-cerita yang lebih hebat lagi. Kalau kalian tanya Anthony, Grab itu kenapa sih dari kacamatanya POV-nya dia ya? Untuk apa bangun Grab? Dan dia akan kasih tahu sama kita bahwa adalah oleh karena dia ada anggota keluarga wanita yang naik taksi di malam hari jam 10 sebagai contohnya di KL dan ada sexual harassment. Jadi dia bangun Grab dengan tujuan bagaimana supaya seorang wanita bisa pulang jam berapa saja dengan merasa aman. And of course Grab today is way bigger than that. But what is the seed? Ada perbedaan antara benih dan pohonnya dan buahnya. Buahnya mungkin namanya valuasi, omsetnya wah berapa triliun. Oke, itu buah. Tapi benihnya banyak orang mungkin di zaman-zaman gini ini saya merasa bahwa kayak kita terlalu fokus dengan saya mau bangun bisnis ini supaya perusahaan saya bisa valuasi berapa, atau saya bangun perusahaan ini supaya saya mau punya omset berapa, atau mungkin bukan uang tapi saya bangun perusahaan ini supaya wah lu tahu gak gue bisa punya kantor 5 lantai dan you know I don't know put fill in the blank, right? But that's buah. Benihnya apa? The why you do what you do-nya apa? And baik Kevin atau Anthony dalam hal ini, you know, that's what I tip my hat all the time. Orang-orang yang berani keluar dari comfort zone-nya mereka, bisa hidup nyaman tapi memilih untuk bangun sesuatu. Respectively untuk Indonesia, untuk Kevin, and respectively untuk Anthony lebih dunia. Obviously Grab sekarang lebih Southeast Asia ya, ini kayak begitu. That's amazing. Dan itu jadi dari Sovereign Capital sendiri. Dan Sovereign Capital sendiri kayak portfolio kalian sekarang udah gede banget. I think. Tapi kalian mulai Sovereign Capital tuh mungkin dari $8 juta kalau nggak salah. $8 juta, right? Dan sekarang untuk portfolio sendiri yang udah di-handle tuh $1,6 miliar US dollar. Kira-kira. It's crazy. Dari seorang and you're part of the founder, you're part of the 3 founding untuk Sovereign Capital sendiri gitu. Gitu. Lu pernah mimpi nggak sih bisa sampai seperti itu? Saya papa saya orang Jember, jadi orang Jawa Timur, bonek. Tapi saya lahirnya di Medan, Mata Sipit. Jadi saya Cimet. Jadi bonek ketemu Cimet, tahunya cuman adalah kalkulatornya yang kenceng. Jadi saya pedagang, dan pada saat saya di Amerika tentu saya diedukasi ulang dan saya belajar untuk jadi pengusaha, bukan jadi pedagang. And so that's what I'm really good at. Bahasa keren zaman sekarang, I'm a serial entrepreneur. Lihat apa aja bisa, lihat makanan bisa, lihat furniture bisa, lihat production studio bisa. Like I know how to build businesses. Tapi saya gak pernah mimpi jadi seorang investor. Jadi pada saat saya pertama kali ketemu sama Luke Rausch, itu adalah partner yang original partnernya sama Henry Keisner. Pada saat mereka bilang adalah Fit jadi investor, saya sebetulnya adalah bukan hanya yang paling muda, tapi saya juga yang paling goblok di dalam timnya kami. But pertanyaannya seperti tadi yang saya cerita tadi itu adalah I ask the question, kita mau ngapain di Indonesia kira-kira begitu. Dan benihnya itu apa? Kalau misalnya tadi kita ngomongin benih, pohon sama buah, kita mungkin orang nih kalau misalnya lagi pada nonton, gila 1,6 miliar US dollar. Nah again itu buahnya. Tapi for you, benihnya sendiri itu apa? In 2012, 2013, pada saat itu di dunia itu pada saat ada kira-kira 6.000 visi. 6.000. Wow. 5.000 ada di negara Amerika Serikat pada saat itu. Alright, so 5 out of 6 is actually an American VC, right? In Silicon Valley itself ada 3.500. Okay. Gila. Nah, jadi sekarang kita Sovereign mau menjadi satu dari 3.500 itu. Jadi kita tentu harus bertanya apa yang membuat kita berbeda daripada orang lain. Jadi benihnya adalah harus sesuatu yang jelas. Jadi kalau seluruh industri termasuk makanan, training company,
and venture capital, kita berarti ada satu industry standard, right? Ya. Jadi bisnisnya ini kan namanya sekolah sukses. Jadi kalau mau sukses itu kita mesti tahu industri standar kita apa. Jangan mainnya adalah saking liarnya idealisme kita ada di sini, kita lupa standar industri. Nah, di standar industri kami di dunia venture capital, yaitu adalah fund-nya itu bukan 3 tahun, tapi mungkin 7, 8, 10, 11, 12, 13 tahun. Jadi kita ini mainnya itu long game. Kalau di Indonesia kita ini kelapa sawit, bukan tanam cabai, kira-kira begitu. Nah, jadi beda dong cara penanganannya. Gitu. Itu nomor satu. Yang kedua adalah setiap tahun di annualize kita harus mendapatkan internal rate of return itu 20% annualize. Wow. That is like kind of like the industry standard. Jadi pada saat kita bangun, kita mau 1 dari 3.500, 1 dari 5.000, 1 dari 6.000. Itu yang pertama, kalau mau sukses, bangun dulu. Kita mesti ngerti. You have to know the game that you're playing. As I say, your basketball, you have to learn what is 3 point, 2 points, layup, and all the technique. Kita nggak bisa bilang bahwa kita nggak mau gitu loh. Oke, itu yang pertama dulu. So, pada saat kita bangun tim kita tanya di dalam sisi benih, kita ada, do we have what it takes to be in the industry standard? Dan jawaban kita adalah, kalau berarti ada pertanyaan B-nya. Berapa persen di atas industri standar Anda bisa lebih baik? Kalau semuanya orang lain 20% dalam hal ini, dan Anda bisanya adalah semuanya contoh 12%, itu udah optimis lagi. Don't do that business. Ikut sekolah gagal. Jangan ikut sekolah sukses gitu kira-kira gitu. Nah, kalau dia 20, kita bilang kita bisa 20, kita bilang kalau secara pesimis kita bisa berapa ya? Kita bilang 20. Kalau secara realistis at least 27. Oke, kalau optimis, terserah kita deh. Mau 50 juga boleh, karena namanya juga optimis thought. Now with that, you have the first thought, like this how we want to build it, right? Nah, setelah kita udah selesai di sana, apa yang Daniel pada saat itu dengar dari komunitas yang kita sama-sama lagi bicarakan, saya kasih tahu bahwa setelah dari sana, kita mesti go out of our way untuk mencari satu ide atau satu perbedaan yang membuat kita berbeda dengan orang-orang lain. Itu yang dibilang unique selling point. There you go. Ya. Nah, unique sellingnya kita adalah bahwa kita secara spesifik mau berinvestasi di orang, bukan di pertumbuhan perusahaan. Now, here's the question, right? Why would you want to do that? Karena pada saat itu tahun 2012, saya sudah melewati krisis ekonomi tahun 98, buka 2 bisnis. Di tahun 2001 di kota New York, baru buka bisnisnya, terjadi September 11, kota New York ekonominya shrunk down. Dan sebelum saya kembali ke Indonesia, di tahun 2008, pada saat itu saya punya bisnis di Amerika Serikat, di China, dan di Indonesia. The world was going through a global crisis just like in 2020. Jadi saya udah tahu rasanya adalah, gila, sukses-sukses satu kali kena pukul, ya ampun, di 3 belahan negara. Habis semua. Seluruh negara telepon saya cari solusi karena kita pemimpinnya, dan di mana-mana kekurangan uang. Di mana tuh? Jadi pelajaran 3 krisis ekonomi itu mengajarkan pada saya bahwa adalah alasan kenapa kita bisa survive and bahkan thrive di dalam tahun 2008, yang membedakan adalah pemimpin dan timnya, bukan how much money do you have in your bank account or how solid is your business plan. That is the realization. Karena itu yang kita cari pertama-tama selalu adalah orangnya. Okay? Karena kalau kita ada pemimpin yang tepat, maka pemimpin yang tepat itu pada dia mengalami krisis. Jadi ini kan Dan kan bangunnya 2012 nih. Ini kan kena COVID-nya 2020. Nah, 8 tahun kemudian barulah kita kelihatan, salah satunya tentu Daniel kenal Kevin Mintaraga, sekali lagi ya saya dengar kenal Ronald Isaac, kenal Kevin Osmond, Eddie Sulistyo. These are all people that are your friends, and also my portfolio CEOs. Are you still wondering why the company is still OKO and still running well? Because we first pick the right people, not the right business. So good. Jadi people kalau benar, contoh Kevin Osmond, dia bilang, okay, kalau printing ini during COVID gak bisa, tapi otak pemimpin dia bilang, apa yang harus bisa kerjakan? Oh ya, di sini ada artis yang lagi gak ada kerjaan, di sini ada printing house yang lagi mandul gak ngapa-ngapain, di sini ada orang butuh masker yang lagi membutuhkan masker pada saat during COVID. Dia bilang, kalau gitu kita bikin berapa ratus ribu masker yang dimana artisnya bisa gambar, di sini printingnya jalan,
dan kemudian kita bisa supply. Look at that. How holistic is that approach? Betul. Now, kalau saya klaim bahwa adalah, oh itu Kevin nggak tahu apa-apa. Itu karena Davidnya yang pinter. It's a big, huge, mega lie. Ya. Jadi yang jago siapa? Kevinnya yang jago. Dan disitulah kenapa uniknya kita adalah kita cari orang. Nah, begitu kita bilang di situ adalah itu, berarti aktivitas go out of the way-nya kita bukan pergi ke tempat-tempat di mana bisnis di celebrate, if you may. There's nothing wrong with that. Tapi kita percaya itu pohonnya. Benihnya adalah orangnya. Jadi kita pergi ke komunitas-komunitas dan kami memperhatikan di komunitas itu siapa yang berkontribusi di tempat yang he has no business to be contributing. And apakah it's a great impact there or not. If it is, that in John Maxwell teaching is called the law of the lead. Saya baru tahu bahwa gentongnya dia adalah gentong 500 liter, bukan gentong 300 mili. And that is the specific benih yang kita cari. Kalau naik pesawat, kadang-kadang kita dari Jakarta mau pergi ke Singapura. Now a lot of people know my secret, but back then saya dan partner saya naik AirAsia. Once again, nothing's wrong with SQ. Tapi kita lihat siapa yang mau fundraising dari saya, semuanya 2 miliar. Tapi ke Jakarta, ke Singapurnya naik Singapore Airlines, business class pula, tinggalnya di Orchard Road, mesti yang founder suite. Ya ampun, sampean belum dikasih uang, gue udah tahu nanti uang gue mau dipakai untuk apa. So we want to find people that actually know what they're doing, and of course, B, kita mau cari orang yang betul-betul cinta Indonesia, yang mau bangun Indonesia, yang punya hati untuk membangun bangsa, yang percaya dengan mengembangkan orang-orang di sekitar mereka. And so we are not bulletproof, but that's what we want to make sure that we go out of our way to find. Banyak sekarang mungkin founder-founder gitu ya, atau orang yang lagi mau mulai bisnis gitu. Kayaknya ada glass ceiling. Kayak apa ya? Dia nggak bisa breakthrough gitu, ya kan? Kayak mungkin you as a teacher, mungkin lu sempat ngelihat juga banyak founder-founder gitu yang cuman stuck. Dia udah ada growth dan habis itu stagnan aja dan bahkan declining gitu. Begitu dalam 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lama-lama jadi declining. Kalau David sendiri apa nasihat atau mungkin tips yang bisa dikasih ke founder-founder atau business owner seperti itu? This year I'm launching my book. It's called Limits Adjust What You Set in Your Mind. Limit adjust what you set in your mind. Oke. Jadi batasan itu memang adalah sesuatu tantangan adalah sesuatu yang real dalam kehidupan kita. Tapi batasan kita adalah segala sesuatu yang kita taruh di dalam kepala kita. So the first one is in your vision, right? My suggestion adalah mesti cek limitnya kita sendiri. That glass ceiling, batasan itu adalah apa yang kita taruh. Nah, di chapter 1 I talk about inform imagination, right? Jadi kita semua pemimpin, semua pengusaha pasti punya imajinasi. Pertanyaan saya adalah, is your imagination informed or not? Semakin dia tidak inform, maka batasan itu semakin rendah. The more you inform your imagination, maka dia semakin tinggi. Jadi contohnya seperti apa? Sebagai contohnya kita sekarang membangun Maxwell Leadership di Indonesia. Kita inform the imagination. Tentu hatinya kita adalah kita mau bangun Indonesia. That is like already done. But you see, it's the imagination without an information. Informationnya tapi ada Indonesia, tapi Indonesia kan Sabang Merauke. Indonesia besar sekali gitu loh, 290 juta penduduk. Jadi kita inform our imagination. Kita bilang, Indonesia emas 2045. Indonesia emas 2045. Kita bilang gini, ada 242 juta penduduk menjadi demografi daripada aktif bisa bekerja. Dan kita bilang, inform lagi. Kita bilang gini, bagaimana dengan Pareto Rule? Pareto Rule mengatakan adalah 20% kalau fokus kita, 80% mendapatkan dampaknya adalah positif. Berarti 242 dikalikan dengan 20%, dapat dengan 44.600.000. Right. So we say that kalau David ngomong, terus ada 44 juta manusia yang langsung dengerin David. Itu Davidnya kan ketahuan banget kan gobloknya. Ya kan? Nah, jadi kita bilang, gak mungkin. Nobody can do it. So I know I can do it. So we said what about kita diskon 14.600.000 orang? So we come 30. With this magic number, and this magic number say 30 juta pemimpin, di Indonesia. Saya bilang, how do I build 30 juta pemimpin? We add more information to it, and I say that saya mau menjadi bagian
dari cerita 30 juta pemimpin di Indonesia. Artinya ada yang 100% fully Maxwell, if you may, tapi ada yang cuman digaremin sama Maxwell. Kayak contohnya John Maxwell suka bilang bahwa leadership is influence, that is the first, and that's the foremost, right? Oke, dia cuma dapat satu quote dan dia tahu adalah saya harus mempengaruhi dunia saya. Garam toh berarti, tapi ada yang 5 levels of leader, nomor 1, nomor 2, dan dia bisa, mungkin bukan garam, tapi dia adalah sayur untuk makanannya. Tapi ada yang betul-betul mengikuti 12 kurikulum yang kita miliki, yang kita ajarkan kepada setiap orang yang beli sertifikasinya kita. That is like fully Maxwell. Itu udah dicelupin banget sama garam. Ada produk yang namanya MLCT, kira-kira begitu, certification program. Nah, jadi kita menjadi bagian dari cerita, bukan semua orang. So you have to inform your imagination. Nah, udah selesai, saya bilang gini, gimana caranya? Saya bilang gini, Daniel, saya mau cari satu orang yang dalam waktu 10 tahun, dia mau menjadi bagian dari cerita 1000 orang. Jadi average 100 setahun. Bagian loh ya, bukan betul, bagian. Jadi 30 juta buang 3 nol dong. Jadi berapa? 30.000. Bite size. 30.000. Tapi saya tahu kalau saya bangun tim, saya bilang bangun 30.000 orang. Cari 30.000 orang. Mereka juga akan pikir adalah ya ampun. Overwhelming. Gitu. Maka saya bilang adalah saya mau cari satu orang yang dalam waktu 3 tahun, dia mau melahirkan 100 orang yang mau menjadi bagian dari cerita 1000 orang. Jadi carinya 100. Berarti 30.000 buang 2 nol lagi. Jadi berapa? 300. Then I go like, wait a second. You're telling me to impact 30 million people, I have to find 300 people that are willingly raising 100 people each in 3 years. Wow. To give impact to 1,000 people in 10 years. I think that's doable. Nah, jadi mulai dari yang besar imajinasi, you inform it. Semakin kita menambahkan informasi kepada imajinasi kita, it will keep on shrinking, sampai menjadi satu bite size yang dimana you get empowered. So, alasan kenapa saya selalu high energy, bukan karena I'm a Superman, but because setiap kali saya bilang, this is too difficult, yang tadi Daniel bilang dia jadi turun, saya melihat angka 300 itu dan saya bilang adalah, wait a second, kenapa minggu ini kita gak ada satu orang? Berarti ada sesuatu yang salah di dalam cara kerja kita. So you fix the cara kerja. Bukan fix the vision, you fix the cara kerja, but you take the time to inform your imagination. Dan ini yang kemarin di komunitas saya bilang adalah, kita mesti go out of our way untuk cari satu ide, satu pemikiran, yang membuat kita bisa fully encourage yourself, right? Nah, sehingga pada saat saya ada 2, 3, dan 20 orang inti di dalam tim saya, pasti ada orang-orang di bulan-bulan tertentu yang merasa adalah, aduh kak, capek kak, aduh gak bisa, dan seterusnya. Kita adalah, wow, let me help you. You know why? Because I can encourage myself. Now, if I'm not a self-feeder, how in the world am I gonna help other people? Betul. Right? Nah, kebalikannya dari dia berarti mesti turun lagi ke layer berikutnya dan ke layer berikutnya. And that's what I think sebagai pemimpin kita cepat untuk bikin visi dan cepat untuk memulai. Seharusnya adalah lebih pelan untuk memulai. Bukan pelan semuanya 3 tahun mikirin, I think that's way too long, right? Kecuali mungkin mau kirim pesawat ke Mars, maybe you to do 8 tahun. Tapi untuk bisnis pada umumnya di Indonesia, pelan sedikit bikin keputusan. Tapi once you do it, mutusinnya 1 kali, lurusinnya setiap hari. Nah, kalau kita ada filosofinya kayak begitu, I think we are in a good place. Dan kadang-kadang tuh kita suka ngelihat nothing is happening, padahal lu lagi ngelurusin tuh. Tapi there is no significant perubahan yang signifikan banget yang berasa setiap harinya. You're just doing the daily grind kayak dan kita tuh sebagai orang Indonesia kayaknya nggak sabar kan kalau misalnya belum ada traction atau sesuatu yang kayak boom banget gitu, kayaknya kita belum ngelakuin apa-apa gitu. Padahal every single day, setiap hari lu ngelakuin sesuatu ya menjaga supaya ini tetap lurus pathway-nya sama si visi yang udah lo tetapkan gitu di awal gitu ya. That's amazing. Boleh ceritain nggak mungkin dari David sendiri gitu, kenapa orang butuh berdoa sama Tuhan di dalam dunia bisnis? Karena gue ngerasa David ini very logical dan ngelihat semua sistem dan lain-lainnya. Tapi kenapa lu tadi bilang kayak ini semua karena karunia Tuhan gitu, karena rahmat Tuhan gitu. Like
nggak tahu, ini bikin gue jadi kepikiran aja, penasaran aja. It's a great question. Like hari ini kita lakukan podcast, kita mau warm up, jadi kita bilang kita ketemu 1 jam lebih awal. Saya tinggalnya kira-kira 1 jam away driving dari sini. Oh, wow. But every single day I wake up at 5:20. That's my basic packaging. Jam 5.20 setiap pagi saya bangun. Pada saya bangun, saya sembahyang, saya bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu bahwa I'm nothing without Him, right? So when you ask me about the question about apa pentingnya berdoa sebagai seorang pengusaha, let me tell you by saying that contoh hari ini, contoh di mana karena 5.30 dijemput, saya tidak lakukan itu selama 10 menit because it's not enough for me. So saya lakukan 4.20. Ada harga yang saya bayar. Jadi bukan cuma segar I'm doing it, I'm actually doing it if I may ya, religiously. Kayak sebuah agama ada aturannya. Kalau enggak nanti berdosa disambar petir. Walaupun enggak, tapi kira-kira kayak begitu, right? So that's how itu tuh. Now, pertanyaan adalah kenapa kita penting berdoa? Menurut saya karena ini pertanyaan tentang spiritualismenya saya, ini pandangan pribadi saya. Nomor 1 adalah Tuhan yang saya sembah bukan Tuhan yang bilang bahwa adalah lu kebetulan gua bikin. Kalau dia bilang lu bukan kebetulan gua bikin, berarti kemampuan dan talenta dan kebolehan saya itu didesain secara spesifik. Nah, kalau dia didesain secara spesifik, berarti itulah titik mula daripada segala sesuatu yang saya kerjakan. Apakah saya mengatakan, nah untuk bisa melakukan itu, saya perlu melakukan ratusan hal dan ribuan hal untuk saya bisa tahu, is this really my strength or not? It takes me approximately when I'm maybe about like 29, 30 years old, untuk saya sadar bahwa adalah kebolehan David itu bukan mengajar. Kebolehan David yang dilihat oleh masa adalah jago ngajar. Sesuatu yang kompleks di ngomongin sama David, di sini ada light bulb. Ya. Itu kan mengajar. Betul. Kalau ada David jagonya apa? Ngajar. Habis Daniel dengar, kok tambah goblok dengan David? Itu talentanya bukan ngajar, gitu ya kan? Nah, jadi dari kacamata publik, itu kekuatan saya. Tapi perlu waktu 30 tahun kira-kira dalam kehidupan saya baru sadar adalah kekuatan saya adalah menyimpulkan ide-ide yang kompleks. Topiknya juga ada. Topiknya adalah business dan leadership. That's what I'm a little bit better than most people. Apalagi setelah sekarang menghabiskan tahunan, secara spesifik 24 tahun, ini tahun ke-25 saya bangun bisnis. Jadi dari situ ada sesuatu yang antara pengetahuan, pengalaman, my natural tendencies, kebolehan saya, jadi soal bagus, right? How do you find that? Is that by banyak berdoa, banyak sembahyang? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya percaya bahwa orang yang punya kedekatan dengan Tuhan kan nggak mikirin cuman lu doang. Kalau Tuhan lu cuma mikirin lu doang, ya bapak gue juga mikirin gue doang sih. Ya sudah selesai, kok gitu gak usah cari Tuhan lah. Maksud saya gitu. Ya. Dan Tuhan juga gak cuma mikirin keluarga saya. Tuhan gak cuma mikirin kota saya. Tuhan gak cuma mikirin Indonesia. Tuhan, POV dia, the whole world. Ya. Loh, berarti saya ada pertanyaan. Kalau seseorang semakin dekat sama Tuhan, tapi POV dia tambah hari menjadi me, myself, and I, mungkin ikut Tuhan yang salah kali. Kalau seseorang semakin ikut Tuhan, dia semakin punya POV-nya tambah lama tambah besar. Jadi harusnya gak heran orang yang bertakwa kepada Tuhan, mereka juga adalah orang-orang yang punya mimpi yang besar buat negara mereka, buat kota mereka, buat kampung mereka, buat perusahaan mereka. It is not a surprise to me. Now, let me put the benang merah together. Berarti saya tahu kekuatan saya dipakai untuk membangun bangsa dalam hal ini. Now, here's the third thing. Berarti untuk bisa menghubungkan kekuatan saya dengan mimpi yang besar itu, jembatannya selalu namanya adalah orang lain. Now, I built a lot of companies. I have a lot of business partners. I've been with my wife for 24 years. This year number 25. And if I learn something, ngurus orang itu yang paling susah. Yep. Nah, kalau saya pakai kapasitas diri saya sendiri untuk mau jadi temannya Daniel dan bermitra dengan Daniel dan empower Daniel dengan kekuatan saya sendiri, maka hubungan kita akan seperti roller coaster. Naik turun gak karu-karuan. Yep. Baterai saya pada suatu titik akan low bat dan kehabisan dan saya gak sanggup untuk membangun tim yang sehat.
Berarti saya harus punya sumber yang dimana saya mesti colok. Dan waktu saya colok di situ, listrik itu, tenaga itu ada di dalam saya supaya saya bisa menjadi jawaban dan saya bisa menjadi sumber energi untuk teman-teman saya, orang-orang yang di sekitar saya ini. Wow. Jadi sekarang secara konklusinya, kenapa sembahyang? Karena satu, gimana cara taunya kekuatan saya kalau saya nggak tanya yang bikin? Oke, itu nomor satu. Yang kedua, semakin gua dekat di sini punya hubungan, ini mimpi jadi tambah besar. Orangnya tambah banyak. Mulai dari yang kayak David, sampai yang ada sedikit kayak David, ada yang sama sekali gak kayak David, dan yang 100% anti David. Wow. Dalam pandangan, perspektif, dan seterusnya. In my company, I always say that, you know why you all in my team? Karena kalian adalah jangkar untuk menghentikan satu kapal namanya David. David kalau ngegas jebret larinya 500 km per jam. Jadi perlu banyak jangkar, ngerti gak? Supaya kapalnya bisa berhenti. Orang finance, orang legal. I need people like you guys to tell me that David running too fast. You know, we don't know where you're going. You know, nah tapi untuk melakukan itu secara natural, I don't understand what you guys are talking about. Gini aja gak bisa, gini aja capek, gini aja. I'm a sprinting marathonis. Di tim saya ada yang sprinter kayak saya tapi gak maratonis. Dan di tim saya juga ada yang maratonis tapi gak sprinter. Davidnya sebagai kaptennya, I'm a sprinting marathonis. Gokil. You know, jadi kita kayak butuh manage gitu banyak orang, and then kita pakai kekuatan sendiri. Good luck. Dan itu sebabnya saya masih sembayang, lutut saya masih ada di samping ranjang saya setiap pagi, because I can't do it. But I believe in the dream. I believe in the vision yang saya percaya diinspirasi oleh Yang Maha Kuasa. Karena itu saya masih butuh dia setiap hari. Dan dengan itulah saya percaya bahwa di dalam pengajaran kepemimpinan yang saya ajarkan sama teman-teman kami bilang adalah, oi, baik-baik jadi pemimpin, make me a lot of money, jangan lupa toh ya Tuhan itu ada. Ya Tuhan gak sebuah mitos, you know, Tuhan itu bukan sebuah cerita. Nah tentu dalam hal ini kita punya mungkin perbedaan keyakinan yang berbeda-beda, tapi saya paling takut ketemu orang yang bilang adalah there is no God. Man, I'm so afraid, you know, karena ide perusahaan gua jadi perusahaan liar yang no law, atau perusahaannya tambah jadi kita berpikir bahwa kitalah dewa itu, you know. The joke is always say like, my name is David, I'm your coach, I am not your God. If I'm your God, next time when you see me, tolong bawa dupa, bawa kio, bawa apa, karena saya dewa. I'm not dewa. Jadi datang karena mau belajar, datang karena mau berusaha, datang karena mau belajar cara yang benar seperti apa. And for having said that, of course I'm not perfect. Tapi that's why, if you want to add another reason, that's why I'm not perfect. My core team akan kasih tahu adalah David yang di atas panggung dan David yang di kantor. Oh my God, kayak ketemu dua. It's like have double personality, man. It's like di atas panggung, everybody wow. Begitu sampai di kantor, saya oh my God, you know. Jadi I'm not perfect either. That's another good reason kenapa kita perlu tidak bergantung sama kekuatan kita sendiri. So I'm not perfect, tapi that is my three main reason kenapa if you may, my niece is still on the ground every single morning because I still need him. Ketika pernah nggak punya pengalaman ketika bisnis tuh lagi bener-bener down banget gitu, lagi ancur-ancurnya, maybe essentially what I'm asking. 3 kali bangkrut. Essentially what I'm asking is apa yang seorang David Cokro lakukan ketika lu lagi melewati kegagalan dalam hidup? First of all, I'm a teacher, I'm a coach. So when you say gagal, I have to make proper definition. Oke, definisi gagal sendiri itu. Karena ada yang namanya kesalahan, ada yang namanya kesilapan, dan ada namanya kegagalan. Bedanya apa aja? Kalau salah, anak kita tiap hari bikin salah. Kan kita gak bilang gini kan, kamu anak gagal. Of course it's not. Kesilapan artinya adalah, jadi kesalahan artinya gini, contoh, kita ajarin kepada anak, 1 tambah 1 sama dengan 2 ya nak. Terus kita ajarin satu hari kita bilang gini, A tambah B sama dengan C. Jadi kalau A sama dengan 2, B sama dengan 3, C-nya berapa nak? Oh 2 tambah 3, 5. Satu hari kita bilang gini, A-nya 2, C-nya 5, B-nya berapa?
diajari B sama dengan C dipotong dengan A. Begitu ya, kira-kira itu ya. Nah, oke. Berarti kesalahan artinya adalah saya tahu tapi saya tidak bijaksana atau saya males atau saya titik. Dan nah itu adalah guru kasih nilai salah. Nah itu salah, itu bukan gagal. Artinya kesalahan lagi kasih tahu sama saya bahwa adalah hari ini saya salah, hari ini saya tidak mengerti, hari ini saya bikin kesalahan. Tapi kalau saya belajar dengan lebih baik dari kesalahan yang sudah terjadi, I guarantee you your score is gonna go higher. Right. Dan karena itu di dalam bisnisnya kita juga pasti banyak bikin kesalahan. Seorang pemimpin yang mempenalize dia punya tim dan mengatakan adalah salah sama dengan gagal, in my opinion, that is bukan orangnya yang salah, tapi pemimpinnya yang agak sedikit goblok. Ya. You know, can I say goblok in your podcast? Boleh banget, gak apa-apa. Oke, gitu. Ya, jadi itu bukan cerita sukses. Itu mesti jelas gitu. Nah, kalau silap, beda sedikit. Silap itu adalah berarti ada, kalau di kantor ya khususnya, miskomunikasi. Saya bilang adalah print 1. Dia bilang adalah mungkin di print. Atau saya bilang print 1, dia bikinnya PDF, kan sudah print kok. Tapi printnya pakai PDF, digital printing. I said print. If I want PDF, I will say I want PDF. Oke, berarti miskomunikasi. Karena ngomongnya gak pakai why, gak pakai who, gak pakai what, gak pakai where, gak pakai when. Ngerti gak? Gak ada timeline dan seterusnya. Berarti silap. Oke, kalau silap, berarti kita seperti ada sedikit kesalahan, kita bilang ada mismanagement nih ceritanya. Oke, kalau gitu apa yang perlu diluruskan? Gitu ya. Jadi itu namanya kesilapan. Nah, baru sekarang kita bilang kegagalan. Nah, kegagalan itu ada 3 level. Yang pertama, buta. Gagal karena tidak mau melihat. Ada banyak orang yang nonton berita tapi tidak melihat apa yang pemerintah sedang mau kerjakan. Sebagai contohnya, betul gak ya? Yeah. Nah, kalau Anda cuma nonton tapi gak mau lihat, berarti picek matanya kalau orang Surabaya bilang. Jadi buta. Nah, makanya gagal melulu. Cuman orang buta yang sebentar kebentus di sini, kebentus di sana, karena dia tutup matanya. You don't want to see, right? Nah, itu gagal. Dan kalau gagal yang sudah demikian, ya benjol. Gagal tertentu, jatuh jurang, mati. Gitu loh. Nah, tapi yang kedua adalah gagalnya karena bodoh. Bodoh definisi saya adalah orang yang tidak mau berpikir. Ya, kita mikirnya kayak gini. Yang gampang lah fit. Yang convenient. If only all our friends, the company yang saya investasi, walaupun mungkin saya gak dengar semua podcast mereka, semua buku mereka, I can guarantee you, kalau kita tanya mereka, not a single one of them build your businesses out of convenience. Artinya dalam bahasa Indonesia itu yang paling gampang, paling nyaman. Yang paling nyaman. No. Paling gak challenging. Bebek di danau, jalannya tenang, except di bawahnya, kakinya. Right. Jadi gak ada yang convenient. Tugas seorang pemimpin ngerjakan kerjaan dia itu tidak pernah yang gampang-gampang. Berarti pikirannya mesti canggih. Ya. Di buku saya namanya Empower Red Result, saya bilang gini, ada 2 macam pemimpin. Pemimpin yang mempersiapkan kemenangan, kemudian turun ke medan perang. Dan yang kedua adalah pemimpin yang maju ke medan perang dan berharap tidak kalah. Wow. See? It's different, right? Wow. Jadi kalau kita mempersiapkan kemenangan, maju ke medan perang, emang pasti menang. It's the same with saying that because the Lakers team sudah mempersiapkan kemenangan, udah drilling, udah conditioning, pokoknya udah semuanya deh. Terus dia pergi tanding harus menang. Of course not. Jadi yang mempersiapkan kemenangan belum tentu menang, tapi kesempatan menang itu ada. Lebih tinggi. Tapi kalau kita cuma pergi tanding tanpa pernah komunikasi dengan tim dan berharap menang, you're in a fantasy land. Ya. Nah, karena itu orang yang bodoh itu buat saya adalah yang mau punya anggota tim yang pinter-pinter, yang lulusan UI, top graduate, tapi ilmu untuk manajemen ego daripada tim member kita, bagaimana kita treat mereka, bagaimana kita berbicara dengan mereka, gak pakai pikir, pakai asbun, ngomong aja. Nah, makanya gagal gitu loh ya. Dan yang ketiga, gagal karena bebal. Oke. Ini adalah tumor, cancer, stadium 4. Di dalam kalau perlu gitu ya. Di dalam sebuah perusahaan. Udah metastasis kemana-mana. Kenapa? Coba lihat. Udah bisa lihat. Udah bisa mikir. I just don't want. Kalau di Indonesia, beberapa orang biasanya ngomongnya bahasa gini, Fit, kalau di Indonesia Fit, jangan mikirnya kelewat canggih Fit.
nanti ya orang Indonesia ya gue kasih tau sama lo. Udah gue bikin ya. Nanti di copy paste sama semua orang, Fit. Ngapain? See? It just told you ada orang bebal lagi lewat. Okay. Saya berani untuk memberikan ilmu saya secara gratis kepada orang lain. Dibayar dan tidak dibayar itu adalah masalah nomor 7. Nomor 1, tugas saya adalah mengedukasi dan menajamkan pemimpin yang saya at my best ability, at my best experience, saya mau kasih karena saya adalah air mancur atau mata air daripada konten itu sendiri. Saya sendiri gak bebal. Saya baca 20, 50, 70 buku dalam 1 tahun. Tahun ini aja sudah baca buku ke-8. Januari belum lewat. Jadi kalau saya adalah air mata, saya adalah sumber, I give it away to you for free. Why am I afraid that I am in lack? See, karena lu mata airnya it is an attitude, it is a mentality. Right? Nah kalau kita gagal melihat itu, Anda jadi orang bebal. Nah 3 ini gagal yang konsekuensinya bisa rugi pakai duit, bisa kehilangan orang-orang yang sebenarnya jagoan, dan yang ketiga tentu bisa masuk penjara, dan unfortunately nomor 4, some committed. You go to jail, whatever you may be. Nah gagal ada harga yang harus dibayar. Silap dan salah harus sering dimaafkan. Walaupun konsekuensi harus tetap terjadi. Tapi dimaafkan harus tetap ada. Itu jiwa kepemimpinan. So differentiate, right? So I don't have a lot of like, you are a failure. Your project is a failure. I have a lot of like, did you see the mistake? Lu belajar apa dari kesalahan itu? Right? Hopefully this is useful. Sukses hanya sukses. Hanya kalau kamu tahu kenapa. Gagal tetap adalah kegagalan, kecuali kamu belajar dari kegagalan itu. Pengetahuan tidak pernah jadi ilmu, kecuali bisa diajarkan kepada orang lain. So now you got these 3 things, right? Suddenly, the journey of a leadership is a tough one. Okay? Kalau mau jadi pemimpin, tapi mau hidup enak, tidur 10 jam 1 hari, wrong crowd, my friend. Wrong crowd. Okay? This is the world of leaders. I pride myself with the complex thoughts that happen in my head every single day. But kalau kita percaya dan Anda bisa absorb pemikiran ini, what's gonna happen is that now you start to understand that okay, it is a tough journey, but so is the reward. And it's not just a big company, tapi berdampak buat Indonesia. Yeah, so that's what I think. Jadi for you, lu sendiri benar-benar ngerasa walaupun ada 3 perusahaan bangkrut, lu nggak ngerasa itu adalah sebuah kegagalan. Mungkin lu ngerasa itu adalah sebuah kesalahan. I can offer some perspective on that one. Sure. I happen to study in the United States. Walaupun nggak lulus kuliah. 1 tahun 40,000 US dollar, anggap aja 600 juta rupiah uang sekolah. Right? Benar, berarti nggak lulus kuliah pun juga menjadi sebuah kegagalan, no? There you go. Oke ya, 600 ya. Kalau 4 tahun sekolah berarti 600 kali 4, 2,4 miliar dong. Kita ambil bulat 2 miliar ya. Oke, bayangin ya. Untuk dapat 1 sarjana, Anda butuh 2 miliar dan 4 tahun untuk menyelesaikan, mendapatkan 1 sarjana ekonomi. Alright. Nah sekarang, saya ada pertanyaan. Kalau saya kasih Daniel 1 pilihan, Dan, you cuman butuh sebagai contohnya adalah 200 juta rupiah dan 4 bulan dan dapat sarjana ekonomi yang sama. Daniel akan bilang bahwa mau atau tidak mau. Dapat sarjana ekonomi yang sama dengan 4 tahun dan 2 miliar. Iya, maulah. Oh iya kan? Nah jadi sekarang, itu cara saya melihat sebuah kegagalan karena banyak orang merasa gagal pada saat uang tidak ada di bank account. Saya lihatnya adalah bagaimana saya membangun sebuah bisnis, kenapa saya rasa perusahaan ini layak dikasih 1 miliar, yang ini layak dikasih 7 miliar, yang ini dikasih cuma dapat 10 juta rupiah. Very simple. Because pada saat saya kasih uang ke Daniel, saya sedang berinvestasi di bisnisnya Daniel, dan Daniel ada sebuah projection dan promise yang diberikan pada saya sebagai investor. Fair enough, right? Tapi buat saya, pada saat saya harus menghabiskan, sebagai contohnya, dalam hal ini supaya ada sama ya, selama 2 tahun dan
4 miliar itu, pertanyaan saya, Fit, dari investasi itu, lu dapat apa ya, Fit ya? Right. Apakah kamu dapat diploma, S1, S2, S3, dan seterusnya? Yeah. Jadi secara konvensional, saya anak tidak lulus kuliah. Tapi justru, John Maxwell like to say, that failure is a better teacher than success. Jadi justru di dalam 3 kegagalan saya secara bangkrut, secara finansial, di dalam kebangkrutan itulah saya punya doctorate in PhD. Personal Financial Management sebagai contohnya. Ngerti gak? I have a doctorate in like stay focused baby, stay focused. Okay? And I have a doctorate in kalau mimpinya mau besar, Fit, jago-jagolah melahirkan pemimpin. So is it a wonder that later on, pada saat saya salaman sama John Maxwell, hanya dalam waktu 15 menit, dia bilang adalah, David, kita tetap akan ngobrol tentang yang kita mau kerjakan di Indonesia, but let me say this to you first. You are in. Okay? I'm telling him, put me in, coach, right? In 15 minutes. Because just like what we're having conversation right now, dia bisa melihat hati saya, dia bisa melihat cara kerja saya, dan dia bisa melihat portfolio saya, hasil kerja saya. In 15 minutes, dia bilang begini, David, ya in. Okay, now, detailnya 3 bulan gak selesai. Yeah. But the in is in 15 minutes. And I can tell you again and again in many different stories, itu yang perlu dipikirkan banyak pemimpin. Gitu loh. Jadi jangan takut sama gagal, punyailah perspektif yang benar. Khususnya mengenai keuangan, that's what I do. Jadi buat saya adalah, apalagi nih contoh nih Dan. Gue cuma kasih 1 juta rupiah dalam 3 jam, dapat professorship. Masa lu gak mau? Maksud gue tuh kayak, what type of an idiot are you? You idiot, or you idiot. Jadi saya come on. Jadi caranya gimana dong? Kalau saya kelihatan orang yang pinter, kita beliin dia makan 3 juta rupiah, dapat one-on-one 20 menit. Nah pertanyaan saya, what one question do you want to ask that guy? Itu kunci mas. You dapat 1 kunci itu adalah belajar 18 tahun sebagai contohnya, di squeeze menjadi adalah 3 juta rupiah 20 menit. Can you do it or can you not do it? You know, di dalam dunia basket ada orang namanya John Wooden. Okay. So John Wooden is the mentor of John C. Maxwell. John already Wooden udah pass away. Okay. John Maxwell adalah satu mentinya. Jadi John Wooden sendiri sering menulis tentang John Maxwell, and John Maxwell sering nulis tentang John Wooden. Okay ya. So if you read his book and read this book and you compare it like this, there is satu hal yang impress me, bahwa pada saat John Maxwell masih muda, dia punya kesempatan ketemu sama John Wooden, dia ambil satu legal pad, satu kertas, ada 20 pertanyaan, dan dia tanya Coach Wooden, dia bilang, Coach, you ada waktu hari ini berapa menit buat saya? Saya ada 20 pertanyaan. Saya cuma punya semuanya 1 jam. Oke, saya tanya 2 pertanyaan kalau gitu. Ditanya dan dia catat jawabannya. Oke. Tapi pada saat John Maxwell menjadi orang yang lebih tua, senior, dan sukses, dia ketemu dengan coach yang sama, dan dia tetap datang dengan 1 lembar kertas sama 20 pertanyaan. Come on now, right? Now, when you read the coach book, right? Coach Wooden, dia bilang, one of the guy that I'm impressed all the time. Because when John was still a young man, dia bawa kertas, dia tanya. Waktu dia sudah tua dan sudah terkenal, dia masih ambil kertas ini, tulis di situ. Dia masih catat. Dia tulis buku. John Maxwell tulis buku. John Maxwell ceritain isi bukunya kepada Coach Wooden, dan kemudian Coach Wooden memberikan masukan kepada dia, and salah satu bukunya yaitu namanya adalah Sometimes You Win, Sometimes You Learn, forward by Coach Wooden. Few months before he passed away. Wow. You know, so when you look at that, you gotta say like, wait, gagal, sakit rasanya di waktu ini, tapi apa yang saya petik dan bagaimana caranya saya bisa pakai kegagalan itu menjadi bukan batu menuju kesuksesan, tapi jadi trampolin supaya saya bisa lompat ke level berikut saya. Jadi jangan cari kegagalan. Jangan cari kegagalan, tapi pada saat kegagalan terjadi, kita sebetulnya mindsetnya masih agak sedikit, lagi main trampolin. David, I think I have so many more questions, tapi kalau misalnya kita cuma punya waktu 1 jam ini aja, ya itulah, cuma 3 atau 4 pertanyaan barusan. Thank you so much for having me. Thank you so much again for your time. Gua pribadi belajar banyak banget
dari David. And ini aja kita cuma ngomongin sovereign capital sama John C. Maxwell gitu. Kita belum ngomongin yang MDCO juga gitu kan. Cuman ya another time. I would love to invite you again. Dan thank you so much. Mungkin tadi kan lu sempat ngomong gitu ya. Ini adalah definisi dari kegagalan. Itu sampai ada 3 definisi segala. Apa definisi sukses dari seorang David Cokro kalau gitu? I think nomor 1 of course financial is a success. Itu harus. Sukses itu adalah financial. Yang saya bilang adalah industri standar. Saya punya 3 orang anak saya not necessarily sekolah di sekolah yang gratis, you know. It's also not yang biasa. So everybody has a need. So in my opinion, sukses adalah keuangan. Tapi mungkin saya mau tambahkan satu line baru. Sukses secara keuangan adalah orang yang tahu sebetulnya saya gentongnya mau berapa besar setiap tahun dan setiap dalam masa kehidupan saya. Orang yang tidak sukses secara keuangan pada akhirnya bukan karena dia gak punya uang, tapi karena dia gagal untuk memanage apa yang sebetulnya sudah masuk di dalam rumahnya dia. So I think that's sukses secara keuangan. Number 2 of course, kita juga perlu sukses kepada, untuk kita udah menikah ya, kepada istri kita nomor 1 dan nomor 2 kepada anak-anak kita. Itu yang mungkin saya perlu turunkan, yaitu adalah legasi saya yang saya bisa turunkan kepada anak-anak saya adalah pernikahan kami yang sehat. Karena kalau belajar ekonomi, belajar aja di sekolah. Mau belajar apa? Leadership, belajar aja dari organisasi. Tapi kalau belajar pernikahan, dia selama 18 tahun setiap anak, dia nontonin papa mamanya sih. Dan kalau saya bilang 18 tahun dalam hidupnya mereka, anak saya paling besar 17. Dari dalam 17 tahun dia gak pernah lihat papa mamanya beda pendapat dan bertengkar. That is such a big fat lie. Right? And so anak-anak saya nonton bagaimana kita berantem dan betul-betul frustasi dengan satu sama lain, and yet we fight to keep the marriage back and healthy again. Wow. Gitu, ngerti kan? Nah, jadi itu yang legasi yang saya turunkan. Saya itu sukses yang sebenarnya. Gitu. And then saya pikir sukses yang berikutnya seperti tadi ada mention sedikit, yaitu adalah kalau kita punya goal dan saya mencapai goal saya ada pertanyaan, are you fulfilled or not? Karena ada orang yang punya banyak uang tapi dia gak fulfilled. Artinya adalah bagaimana David menjadi lebih baik gara-gara kesuksesan itu. Sebagai contohnya, my lifelong battle is that I am easily triggered. Di atas panggung, I'm an extremely energetic guy, right? But what it also means is that when I'm in the office, I'm short fuse because I'm easily excitable. You know, jadi kalau seneng kelihatan banget, energinya kelihatan banget. Tapi kalau lagi gak seneng, energinya juga ketransfer di situ. Segala sesuatu jadi dramatis. Urusan kecil jadi besar-besar, jadi perang dunia. Nah, kayak begitu. So now, pertanyaan saya. Saya dipercayakan dengan Maxwell Leadership Indonesia. Saya dipercayakan untuk partneran sama Mary. Saya ada software. Kita terus naik di dalam kesuksesan kita. I have a question. Are you a fulfilled guy? Artinya adalah, okay, belum perfect. I don't claim perfect. Tapi lebih sabar gak, Fit? Self-controlnya lebih tinggi gak, Fit? Wow. You know, terus satu kali goblok, terus-terusan goblok gak? Jadi artinya adalah, okay, pasang barrier gak? Bikin sistem gak? Hire orang gak? Nah, itu semuanya menjadi pertanyaan. Itu namanya fulfillment. Dan yang terakhir, sukses buat saya adalah significance. You have to test your success with significance. Ada orang yang sukses, tapi gak berdampak untuk siapa-siapa aja. Ya, jadi salah satu harapan saya masih sering naik ke atas panggung, saya masih sering mengajar, saya tidak pernah minta maaf untuk kasih tahu ini. Jadilah orang yang mau berdampak. Ya, jadi sukses finansial, sukses di rumah, ya kan, sukses untuk diri sendiri, fulfilled, but the last one, be significance. You know, so bagaimana orang-orang sekitar kita menjadi lebih baik gara-gara keberadaan kita. Ada 3 kelompok manusia. Yang pertama, semua kita kalau pengusaha pasti punya klien. You know, bagaimana customer kita menjadi lebih puas, hidup mereka lebih diringankan gara-gara keberadaan Anda. Kalau hari ini kita lakukan podcast ini, teman-teman mendengarkan, sekali lagi, tambah denger, tambah goblok. Berarti kesuksesan saya gak ada hubungannya dengan significance, karena yang dengerin tambah goblok. Oke? Yang kedua, berarti adalah orang di tim kita sendiri. Apakah tim kita bertumbuh gara-gara keberadaan kita? Ya kan, itu signifikan juga gitu loh. Semuanya secara finansial saya naik 30%. Nah, bukan orang nomor 40, tapi orang yang percis di bawah saya.
dia juga naik 20%, 15%, 30% nggak? Wow, so good. Ya kan? Yeah. Kalau kita aja yang naik, tapi yang di sini nggak ikut naik, itu namanya bukan significance in my book. You know, so in my company financially, for example, we say that it is 2:1. Jadi kalau tahun ini David terima 100 perak, let's say Daniel adalah orang yang langsung di bawahnya saya, dia supposed to terima 50. Dan sebenarnya di bawahnya ada Joseph, di bawahnya Daniel. Si Joseph tuh harus terima 50, 2:1, 25. Di bawahnya lagi. Jadi berarti kalau saya belum sanggup atau saya tidak mau bayar Daniel 50 karena saya 100, berarti ada something about you. There is a people development issue. There is a productivity issue. Yang dimana saya harus punya tanggung jawab untuk grow Daniel supaya layak terima 50. Untuk dapat segitu. Wow. Dan kalau Daniel sudah bisa terima 100, berarti sekarang saya layak terima 200. Jadi income saya meningkat karena signifikan saya meningkat. Bukan mengejar goal finansial saya setinggi-tingginya. So good. Jadi saya tidak anti orang punya banyak uang, naik mobil apa, liburan apa, duduk di kelas apa. Saya anti kalau andanya terus naik, tapi yang di sini nggak naik, dan kita bilang, ya begitulah orang Indonesia emang goblok-goblok. No, you are not a good leader. You are not a good leader. You think you're Superman, or you're not a good leader. Yeah. Okay? Dan yang ketiga, develop the community around you. Significance. Ini adalah nomor 1, nomor 2 kan customer puas, Chen nalai, duitnya datang, gitu kan? Yeah. Danielnya istilahnya income naik, skillnya naik, people naik, ya otomatis ya loyal lah sama David. Berarti ada Davidnya ada tetap terima kickback. Tapi nomor 3, kalau significance yang tertinggi, you develop your community. You develop your community. Ya oke sih, zaman-zaman sekarang develop community juga masih ada kickbacknya sih. Tapi artinya sebisa mungkin bisa gak ya kita membangun komunitas yang dimana kita tabur benih di situ, kita membantu di sana, gak dibayar, kita gak di-recognize bahkan, dan kita gak dapat apa-apa, tapi kita bisa membangun komunitas itu. Now if you can do that, right, that is a significant test. You know, so if you have these 4 tests ya, maybe there's 7 other tests, but dari kacamata saya, these 4 tests perhaps adalah yang paling penting buat saya. Karena sukses pasti ada hubungan sama duit. Yeah. Nah, tapi duitnya saya hubungkan dengan 3 hal berikutnya, dan kalau kita bisa lakukan itu, maka saya pikir kita cukup bertanggung jawab dengan kesuksesan yang dipercayakan dalam hidup kita. Thank you. Yeah. gue kayak apa ya? Gak tau ya. Mungkin di sini yang denger pun juga, man, gue leader yang goblok atau bukan? We're all growing together. We're all growing. I'm not perfect. We are all growing together. Wow, but thank you so much, David. Really, ini benar-benar mentor sesungguhnya banget nih yang kita undang barusan hari ini, dan mudah-mudahan kalian sendiri juga bisa ngedapetin banyak banget inspirasi-inspirasi, apalagi untuk mengembangkan bisnis kalian juga gitu. Kalau misalnya, how do people find you, atau mungkin mereka sendiri juga tertarik untuk ikutan di Maxwell Leadership tim itu ya, ML Maxwell Leadership, Indonesia, it's a certification, MLI, right? Yeah. We'll send you guys link, and stuff like that. Okay, well there you go, check it out. But thank you banget kepada semua murid-murid Sekolah Sukses yang udah nonton tadi dari awal, dan you know, ini adalah tipe podcast yang lu harus nonton mungkin 3 atau 4 kali gitu. Nah, yang pertama lu nonton cuman sekelibet aja, tapi yang kedua kali lu nyatet. Dan yang ketiga kali dari catatan lu bener-bener kayak, gimana ya cara gue mengaplikasikan ini ke dalam hidup gue gitu. Pokoknya I think dan abis itu 3 bulan dari sekarang lu coba nonton lagi gitu, kira-kira udah hit belum apa yang diomongin, dan apa yang udah diaplikasiin dalam hidup kalian juga gitu. So thank you, David. This is such daging semua guys. Sampai ketemu lagi di Sekolah Sukses berikutnya. Thank you.